Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua, khususnya buat para pejuang CPNS di bidang kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal SKB dan pembahasannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan sudah mendukung channel ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa lulus SKB di tahun 2021 ini. Untuk kisi-kisi soal yang berdasarkan FR sudah saya buatkan di video sebelumnya, silahkan klik pojok kanan atas. Di situ saya buatkan video kisi-kisi SKB tahun 2021 berdasarkan SKB tahun 2020. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Di sini soal pertama, obat antihipertensi diresepkan untuk klien dengan hipertensi. Klien mengatakan kepada perawat bahwa ia akan memilih obat herbal untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Manakah dari pernyataan perawat berikut ini yang paling penting untuk disampaikan kepada klien? A. Obat herbal tidak aman dan sebaiknya tidak digunakan. B. Saya akan mengajarkan Anda cara pengukuran tekanan darah sehingga dapat dimonitor dengan ketat. C. Anda harus menemui dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat herbal. D. Jika Anda mengkonsumsi obat herbal, Anda harus mengukur tekanan darah secara teratur. E. Jika Anda yakin obat herbal dapat menurunkan tekanan darah, silahkan digunakan. Nah, dari jawaban A, B, C, dan D, itu jawaban yang tepat adalah jawaban C. Nah, rasionalnya, walaupun obat herbal mungkin mempunyai manfaat, namun tidak mungkin aman untuk dikonsumsi. Klien yang dirawat dengan obat konvensional harus disarankan untuk menghindari obat herbal yang mempunyai efek yang sama, karena kombinasi yang menimbulkan reaksi yang berlebih atau interaksi obat yang tidak diketahui. Nah, untuk itu perawat menyarankan klien untuk mendiskusikan penggunaannya dengan tenaga ahli kesehatan. Maka di situ yang paling tepat adalah C. Harus menemui dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat herbal. Karena takut memiliki efek yang sama dan takut ada interaksi obat. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang klien dibawa ke unit gawat darurat oleh tim ambulan setelah mengalami pingsan di rumahnya. Resusitasi jantung paru telah dilakukan namun tidak berhasil. Istri klien mengatakan kepada perawat bahwa klien adalah seorang pendonor organ tubuh dan mata korban sudah didonasikan. Manakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? A. Letakkan perban kering yang steril pada kedua mata almarhum. B. Hubungi Yayasan Donor Nasional untuk memastikan bahwa klien adalah pendonor. C. Tutup kedua mata klien. Tinggikan kepala tempat tidur dan letakkan kantung es kecil. D. Minta istri klien untuk mendapatkan dokumen legal mengenai donasi organ dari pengacara. E. Lakukan persiapan pembedahan untuk pengambilan kornea mata. Nah, jawaban yang paling tepat ialah C. Rasionalnya, saat seorang pendonor kornea meninggal dunia, tetes mata antibiotik dapat diresepkan dan diteteskan. Kedua mata ditutup dan letakkan kantung es kecil pada kedua mata tersebut. Kepala tempat tidur dinaikkan sampai 30 derajat untuk mencegah udem. Dalam 2-4 jam bola mata dikeluarkan. Kornea bisa ditransplanasi dalam 24-48 jam. Maka yang paling tepat adalah C. Tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur, dan letakkan kantung es kecil.
Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat sedang merawat klien setelah tindakan mastektomi. Klien lengannya mengalami pembengkakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa klien mengalami komplikasi yang tidak diharapkan akibat pembedahan. Apakah prinsip etik yang gagal dipertahankan berdasarkan kasus tersebut? A. Otonomi. B. Berbuat baik. C. Ketaatan. D. Mencegah kematian. E. Kerahasiaan. Jawaban yang tepat adalah yaitu B, di mana rasionalnya udema lengan pada area yang dioperasi adalah komplikasi setelah tindakan mastektomi yang dapat terjadi segera, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun setelah pembedahan. Komplikasi ini sering terjadi pada klien post-mastektomi dan merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Upaya agar tidak terjadi komplikasi relevan dengan prinsip berbuat baik dan tidak merugikan pada klien. Adanya komplikasi edema pada lengan dan dapat mengakibatkan penurunan fungsi lengan tersebut yang berarti hasilnya tidak baik. Jadi, jawaban yang tepat adalah berdasarkan prinsip berbuat baik, yaitu jawabannya adalah B. Berikutnya, soal berikutnya. Seorang klien dengan BPH sedang menjalani operasi TUR dan mendapatkan irigasi kandung kemih. Sebelum tindakan, dilakukan perawat bedah, memberikan penjelasan dan meminta persetujuan klien. Apakah nilai etik utama yang menjadi pedoman perawat dalam tindakan tersebut? A. Keadilan. B. Kebebasan. C. Mendahulukan kepentingan orang lain. D. Persamaan hak. E. Harga diri manusia. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu kebebasan. TUR merupakan tindakan invasif yang beresiko untuk terjadinya komplikasi. Penjelasan sebelum pembedahan dilakukan untuk memberikan kesempatan klien mengambil keputusan terbaik bagi dirinya. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan klien setelah pemberian informasi, merupakan salah satu bentuk penerapan nilai kebebasan. Klien bebas membuat keputusan untuk menerima atau menolak tindakan bagi dirinya. Maka dalam kasus ini yang paling tepat adalah kebebasan. Soal berikutnya. Seorang perawat sedang memberikan penjelasan kepada klien untuk persiapan pada klien dengan kanker prostat. Setelah tindakan prostatomi, penjelasan yang diberikan agar klien tidak mengangkat barang dengan bobot lebih dari 10 kg selama minimal 6 minggu. Apakah diagnosa keperawatan yang relevan dengan rencana tersebut? A. Resiko gangguan cairan. B. Gangguan aktivitas dan istirahat. C. Resiko komplikasi pendarahan. D. Resiko gangguan mobilitas fisik. E. Gangguan eliminasi urin. Jawabannya adalah C. Untuk mencegah mengangkat beban yang lebih dari 10 kg selama minimal 6 minggu merupakan penjelasan yang tepat bagi klien pasca prostatektomi untuk mencegah komplikasi pendarahan. Pilihan C adalah diagnosis yang relevan dengan rencana tersebut. Pilihan A
B, D, dan E disingkirkan karena tidak ada data dan rencana yang relevan dengan diagnosis tersebut. Maka yang paling tepat adalah jawaban C, yaitu resiko komplikasi pendarahan. Soal berikutnya. Seorang perawat sedang merawat klien stroke dengan hemiparas dextra. Fase rehabilitas, saat ini perawat sedang mengajarkan klien agar dapat makan dengan tangan kirinya dan berjalan dengan menggunakan tripod. Apakah teori utama yang mendasari tindakan perawat dalam asuhan keperawatan tersebut? A. Caring, B. Adaptasi, C. Self-care, D. Kebutuhan, E. Perawatan holistik. Jawabannya adalah C. Membantu klien yang mengalami kelumpuhan, antara lain makan dengan menggunakan tangan yang sehat dan membantu klien berjalan dengan menggunakan tripod, adalah upaya yang dilakukan perawat agar klien dapat mandiri dengan keterbatasan yang ada pada dirinya. Perawat berupaya memandirikan klien sehingga dia dapat melaksanakan aktivitas tanpa bantuan setelah pulang dari rumah sakit. Maka yang paling tepat adalah self-care. Ya, ini sesuai dengan teori self-care. Soal berikutnya. Seorang perawat ditugaskan untuk merawat 5 orang klien dengan menghabiskan waktu merawat 1 orang diantaranya yang baru kembali dari kamar bedah. Perawat tidak memonitor kliennya yang lain pada siang hari. Salah seorang kliennya turun dari tempat tidur tanpa bantuan dan jatuh dari tempat tidur, sehingga lengannya patah. Manakah perilaku perawat yang menggambarkan negligence? A. Perawat melakukan asuhan keperawatan kepada 4 orang klien. B. Perawat tidak mengecek secara teratur klien lain. C. Membiarkan klien turun dari tempat tidur. D. Menghabiskan sebagian besar waktunya merawat salah seorang klien yang baru kembali dari kamar bedah. E. Tangan klien yang mengalami patah. Jawabannya adalah B. Perawat dapat dituntut dengan tuntutan malpraktik karena gagal memenuhi tugasnya, sehingga menyebabkan orang lain dalam bahaya. Perawat juga dapat dituntut dengan tuntutan negligence karena perbuatan mengabaikan klien. Hati-hati juga tindakan pengabaian yang menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perawat yang tidak melakukan monitoring secara teratur berarti gagal melakukan tugas dan kewajibannya terhadap klien yang mengakibatkan klien trauma. Jadi yang paling tepat adalah B ya. Perawat tidak mengecek secara teratur klien lain. Sampai di sini pemaparan dari beberapa soal SKB tahun 2021. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar bisa belajar bersama, dan mudah-mudahan semua yang nonton video ini lulus SKB tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.